Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufti Alfaza. Di sini saya nantinya akan sedikit menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kreativitas sebagai Sumber Inovasi. Nah, saya sendiri nantinya akan menjelaskan pengertian dari kreativitas dan inovasi. Selanjutnya nanti saya juga akan sedikit menjelaskan kreativitas tahap dari kreativitas maksud saya. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kreatif. Kreatif sendiri menurut Munandar, kreativitas dapat dipahami sebagai sifat pribadi seorang individu dan bukan merupakan sifat sosial yang dihayati oleh masyarakat, yang tercermin dari kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Hal senada juga diungkapkan oleh Selosho Marjan dalam Munandar 1988 yang mengatakan bahwa suatu kreativitas dimulai dengan adanya kemampuan individu untuk dapat berbuat menjadi lebih baik. Selanjutnya, inovasi. Inovasi sendiri adalah transformasi atau perubahan gagasan kreatif ke dalam penerapan yang bermanfaat. Tetapi kreativitas adalah prasyarat untuk inovasi. Innovation atau inovasi adalah suatu ide, barang atau kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi. Tujuan diadakan inovasi adalah untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan proses kreativitas. Yang pertama yaitu ada persiapan. Nah, persiapan sendiri bisa kita lakukan yaitu dengan kita menyerap informasi. Nah, misalnya contoh ketika kita membutuhkan informasi, maksud saya membutuhkan ide yang kreatif mengenai seni rupa. Nah, kita bisa mencari sebuah ide-ide dengan kita datangkan ke sebuah pameran seni rupa untuk menyerap beberapa informasi yang baru agar kita mendapatkan sebuah ide yang baru dan lebih kreatif lagi. Nah, yang kedua yaitu ada inkubasi. Nah, inkubasi sendiri yaitu dengan kita merefresh otak kita sendiri. Agar apa? Agar kita lebih bisa merefresh pikiran kita, agar kita bisa mendapatkan ide-ide yang baik, ide-ide yang lebih menarik dan lebih kreatif, supaya kita dapat memberikan sebuah ide yang bisa diterima oleh masyarakat luar ataupun orang lain hingga mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Nah, insight sendiri ini muncul ketika pemikiran kita sudah meningkat. Nah, ketika pemikiran kita sudah meningkat, yaitu ide-ide kita akan lebih bermunculan. Ide-ide ini bermunculan ketika kita bahwa alam sadar kita itu sudah memilih-milih atau memilah-milah mana yang lebih menarik dan mana yang lebih punya value untuk kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi. Dan evaluasi sendiri itu kita butuhkan, yaitu ketika kita mendapatkan sebuah kritik. Kritik tersebut berupa apakah layak untuk direalisasikan ide kita, ataukah apakah ada yang kurang, atau mungkin apakah ada cara untuk memantaskannya. Nah, kita memberikan kritik. Yang pertama yaitu dengan kritik dari orang terdekat kita, mungkin dari sahabat, teman, ataupun orang terdekat yang paling dekat dengan kita yaitu orang tua kita. Nah, kritik tersebut berguna untuk kita sendiri. Apakah ide kita layak untuk direalisasikan dan agar mendapat ide lebih menarik dan lebih layak untuk dipertontonkan, atau ide yang bisa lebih mempunyai value untuk semua. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tina Apriani. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara mengembangkan kreativitas sebagai inovasi. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kreativitas kita untuk menciptakan inovasi dalam berwirausaha. Yang pertama adalah mengenali hubungan. Untuk membantu meningkatkan kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita yang statis terhadap hubungan orang dan lingkungan yang telah ada. Di sini kita coba melihat mereka dengan cara pandang yang baru dan berbeda. Orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena tersebut.
Hubungan ini nantinya dapat memperlihatkan ide produk dan jasa yang baru. Yang kedua adalah mengembangkan perspektif fungsional. Seorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, sering secara tidak sadar kita menggunakan pisau dapur untuk memasang baut gara-gara obeng yang kita cari tidak ditemukan. Yang ketiga adalah menggunakan akal. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, bila kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Yang keempat adalah menghapus perasaan ragu-ragu. Banyak kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Salah satunya adalah perasaan ragu-ragu. Perasaan ragu-ragu akan menghambat kita dalam berpikir kreatif, sebab setiap kita akan menciptakan hal yang baru ada dalam diri kita, seperti muncul ketidakyakinan dan takut untuk melakukannya, sehingga menghambat proses penciptaan kreativitas yang akan kita lakukan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.